Selamat pagi, Bapak, Ibu yang ada di rumah. Marilah kita mendoakan. Sebelum kita memulai, mari kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Kita buka puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang pertama pada hari yang pertama pula. Kita akan mendengarkan nanti dalam bacaan Injil bagaimana Yesus menghendaki keselamatan bagi semua orang. Dan karena itu ia memanggil setiap orang untuk menanggapi tawaran keselamatan, panggilan dari Tuhan. Dan kita mendengarkan bahwa Tuhan ternyata juga memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang kecil, orang yang kurang diperhitungkan, para nelayan, bahkan orang yang tidak masuk dalam perhitungan duniawi. Tetapi ternyata Tuhan memberikan tempat yang luar biasa kepada mereka semua ini. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan. Kita mohon pengampunannya agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita. Kita mau bersyukur bersama dengan saudara kita Yosep de Rosari Dias yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 52 tahun. Dan kita mau mohon keselamatan bagi Ibu Irene Indriani yang telah menghadap Bapa di surga 23 tahun yang lalu. Mama mertua dari saudari kita Ibu Amei. Allah Bapa di surga, Engkau mengutus sabdamu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami percaya bahwa sabdamu hadir di antara kami dan menjiwai kami dengan kabar sukacitamu. Kami mohon, tolonglah supaya kami lebih percaya dan semakin mencintai sabdamu, sehingga kami boleh menikmati janji keselamatan bagi kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami, Yosep de Rosari Dias, yang boleh merayakan ulang tahunnya genap 52 tahun. Terima kasih Bapa atas kehidupan Kau berikan kepadanya, atas segala berkat dan rahmat-Mu. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, membimbing dan menguatkan Yosep, sehingga Yosep juga dapat melaksanakan tugas pekerjaannya setiap hari. Dan Engkau juga memberikan sukacita, kegembiraan dalam hidup setiap hari. Juga kami mau mohon keselamatan bagi Ibu Irene Indriani yang telah menghadap hadirat-Mu 23 tahun yang lalu.
mama mertua dari saudari kami Ibu Ami. Limpahkanlah belas kasihan pengampunanmu, semoga Ibu Irene Indriani dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan mulia, kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingi dan kuatkanlah juga segenap keluarga yang ditinggalkannya, anak-anak, cucu-cucu, dan limpahkanlah juga belas kasihan, kegembiraan, dan sukacita dalam hidup setiap hari kepada sanak keluarga yang dicintai dan yang mencintainya. Dan semoga Engkau memberikan kekuatan, berkat, dan rahmat-Mu dalam menjalani hidup setiap hari, terutama kesehatan, kegembiraan, dan sukacita dalam setiap pekerjaan dan tugas-tugas. Dan semoga mereka tetap setia pada iman akan Putra-Mu Yesus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita buka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Refrain. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Refrain. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap,
datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pencala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan pencala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah yang diwartakan Yesus saat ia memulai tugas perutusannya di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat atau di tengah dunia, di mana Yesus menghendaki supaya orang sadar bahwa kini waktunya telah tiba, waktunya telah genap. Apa maksudnya waktunya telah tiba, waktunya telah genap? Bahwa apa yang dirindukan umat manusia, yaitu kedamaian, ketentraman, keselamatan, itu kini sudah nyata hadir, sudah ada di tengah-tengah umat manusia, yakni kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, tampil di tengah publik, di tengah masyarakat, di tengah umum. Dan karena itu kita semua diajak untuk melakukan dua hal, yaitu bertobat dan percaya kepada Injil. Pertobatan yang dimaksudkan oleh Yesus bukan sekedar menyesali kesalahan atau dosa, itu juga penting sekali. Tetapi jauh lebih penting lagi bahwasanya kita mau memperbaharui diri. Memperbaharui diri yaitu meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, rasa kurang percaya kepada Tuhan, ataupun juga tidak mengandalkan Tuhan, tetapi pertobatan yang sungguh bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup dan juga mau melaksanakan hal-hal baik, terutama perbuatan-perbuatan cinta kasih dalam pelayanan hidup setiap hari, terlebih kepada orang yang lemah, kecil, dan menderita. Itulah pertobatan, jadi secara positif. Lalu yang kedua, bahwasanya kita dipanggil untuk percaya kepada Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan. Maka kita diminta oleh Yesus supaya membuka hati akan datangnya keselamatan itu. Bukan sekedar kabar semata-mata, tetapi keselamatan itu sudah hadir di tengah-tengah kita ketika kita semakin membuka hati percaya kepada Yesus akan karya-karyanya, kehadirannya di tengah kita yang mau menguatkan, meneguhkan, dan membimbing kita. Nah, dalam situasi seperti ini yang serba sulit di masa pandemi, kita kadang-kadang dihinggapi perasaan was-was, cemas dalam hidup. Itu wajar. Tetapi ketika kita tidak bisa lagi membuka hati akan kemurahan belas kasihan Tuhan, disitulah ketidakwajaran. Maka dalam situasi yang sangat susah, penuh tantangan, penuh kesulitan ini, kita mesti mengandalkan Tuhan. Kita mesti membuka hati bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam berjuang sendiri, tetapi Tuhan akan menolong, menguatkan kita.
Maka karena itu sambil kita berjuang, berusaha untuk hidup yang baik, hidup yang benar, kita juga memohon rahmat, belas kasihan Tuhan, bimbingan penyertaannya, agar kita tetap dikuatkan, diberikan kesehatan, diberikan kegembiraan dan sukacita dalam tugas setiap hari. Itulah inti hidup beriman, bertobat dan membuka hati kepada rahmat belas kasihan Tuhan. Semoga kita semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan demi keselamatan kami dan sesama kami. Limpahkanlah rahmat dan belas kasihan-Mu supaya kami senantiasa memperbarui diri kami dan membuka hati kami akan belas kasihan dan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan satu sesuara berseru, Kudus, 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 satu Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan melaksanakan peristiwa ini." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Ibu Irene Indriani, yang telah menghadap hadiratmu 23 tahun yang lalu, serta semua saudara kami yang telah Kau panggil menghadap Dikau. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semua kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu.
Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komunion spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Corona. Allah Bapa Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus,
doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kami kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Ekaristi ini yang melambangkan perjamuan surgawi kelak. Semoga kami senantiasa kau bimbing dan kau tuntun dalam perjalanan hidup kami setiap hari, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami boleh melaksanakan pekerjaan kami, pelayanan kami hari ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh senantiasa memperbaiki diri kami dan juga semakin terbuka akan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergam di seluruh dunia. Soraklah, haleluya.